Wasiat Presiden Qiu telah disampaikan. Bagus. Siapa bagian dari Yu Zheng dan Qiu Shui? Saya adiknya Qiu Shui. Tidak cukup untuk kami habiskan. Tapi luka pada tubuh manusia terlalu parah. Dokter, saya mohon. Tolong. Mari kita cari cara lain. Anak itu masih kecil. Tidak bisa hidup tanpa orang tua. Bibi, saya mengerti perasaan Anda. Tapi tolong bekerja sama dengan kami ya. Apakah Anda sudah menjaga anak di rumah kakak saya? Ya. Saya akan memberikan kompensasi. Anda dipecat. Kenapa? Anda seharusnya tidak membawa Zizi ke sini. Bibi. Tanya di mana ruang gawat darurat. Ruang gawat darurat. Ikut saya. Bagus. Bibi. Zizi, jangan menangis. Zizi, jangan menangis. Bibi di sini bersamamu. Bibi di sini bersamamu. Bibi, bukan saya, orang tua saya sudah meninggal. Tidak rajin. Mama dan papa terluka tapi tidak meninggal. Mama dan papa terluka tapi tidak meninggal. Mereka sudah meninggal. Apa? Anda bilang. Anda saudara Yu Zheng. AOI. Saya Qiu Mingyang. Rajin. Zizi masih sangat kecil. Tidak bisa memberitahunya. Anda harus mengatakan ini langsung padanya. Faktanya sudah terjadi. Apa artinya cepat atau lambat? Tapi dia baru 6 tahun. Ini terlalu kejam untuknya. Sekarang saya adalah wali pertama Zizi. Saya punya hak untuk membuat semua keputusan tentangnya. Apa maksudmu? Wasiat kakak saya. Perwalian Zizi diberikan kepada saya. Wasiat apa? Ini. Dan ini berbahaya. Kecelakaan ini hanya kecelakaan. Bagaimana saya bisa membuat wasiat sebelumnya? Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa menghubungi asisten saya. Kamu lepaskan. Kemarilah. Kamu sudah jarang berhubungan dengan kakak Qiu selama ini. Bagaimana dia bisa memberikan hak asuh kepadamu? Juga saya belum melihat wasiatnya. Saya meragukan keaslian masalah ini. Ini bukan urusanmu. Kamu tidak melepaskan Yuzi. Saya akan segera memanggil polisi. Kamu berani. Saya tidak mau bibi saya. Saya melihat Nyonya dan kamu. Tidak ada yang tahu detail wasiat sebelumnya. Tidak pasti. Pada akhirnya kakak saya dan Yu Zheng, tapi mengambil semua uangnya. Jadi kapan kamu berencana membuat wasiatmu? Terbuka untuk Nona Yu. Biarkan saya memeriksa wasiatnya dulu. Sekarang saya meragukan kakak saya pasti layak untuk itu. Sebaliknya kondisi apa yang Yu Zheng tukar dengannya? Kakak saya ingin melindungi anak itu. Saya membuat wasiat seperti itu. Tidak ada konflik antara Yu Zheng dan kakakmu. Apakah kamu ingin saya menyelidiki? Periksa. Termasuk detail Yu Kui kita masih perlu menyelidiki. Saya tidak percaya dia tidak tahu apa-apa. Rajin, dengarkan pamanmu, oke? Saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar. Saya mau bibi saya. Nona Yu. Saya mencari Qiu Mingyang. Bibi. Rajin. Rajin. Bibi. Rajin. Zizi, jangan menangis. Bibi membawa selimut kecilmu. Aku tidak berdaya, Bibi ada di sini. Bagaimana kamu menemukan ini? Keluarkan surat wasiat. Masalah ini tidak apa-apa. Tidak masalah. Atau apakah surat wasiat Zhuanggen masih ada? Aku tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan di tempat kerja. Keluarkan surat wasiat. Tetap. Nona Yu. Tunggu sampai kami memastikan detail surat wasiat. Secara alami akan diumumkan. Tidak mungkin.
Sebelum surat wasiat ini ada, aku tidak bisa membiarkan Zizi tinggal di sini sendirian. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan kemana harus pergi. Kamu kembali ke Kuang. Ini demi. Itu uang yang ditinggalkan orang tuanya. Aku kembali karena aku di dunia ini satu-satunya orang yang bisa merawat Zizi dengan baik. Baik. Zizi telah meninggalkan lingkungan yang familiar. Tidak bisa tidak ada orang yang familiar di sekitarku lagi. 2. Sekarang jam 2 pagi. Kenapa kamu tidak membiarkan Zizi istirahat dulu? Aku ingin tidur dengan bibiku. Bagus tidur dengan bibiku. Itu, Nona Yu. Aku harus di sini sebentar malam ini. Demi kerajinan. Baik. Bibi tidur denganmu. Ayo tidur. Bukankah ini rumahku? Bibi, aku tidak suka beruang hitam besar. Beruang hitam besar. Orang di luar itu, dia sangat galak. Aku suka beruang hitam besar yang energik. Jangan takut, Bibi melindungimu. Tidurlah. Kenapa kamu belum datang? Aku sedang rapat. Rapat APA ini lebih penting dari anak adikmu tercinta. Apa urusannya kalau kamu punya anak? Hei anak kecil brengsek, kamu tidak datang ke pernikahanku, bahkan tidak datang saat melahirkan anak, bahkan tidak datang ke pemakamanku. Selamat ulang tahun putri kecil. Aku dan kakak iparmu, aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Ayo, bawa itu. Lihat pembukaannya. Terima kasih. Wah, kelinci kecilnya lucu sekali. Ingat, tidak peduli seberapa tua kamu. Di hati kami, kamu akan selalu menjadi putri kecil. Bibi, kenapa kamu tidur di sofa? Bibi terlalu lelah. Terima kasih sudah begitu baik. Dia bahkan tahu menyelimuti bibinya. Ini bukan selimutku. Ini resume Yu Kui. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Inggris. Tidak ada informasi di Cina. Benar. Apakah Nona Yu masih di rumahmu? Jangan usir dia. Tidak. Dia harus pergi. Ini resume Yu Kui. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Inggris. Tidak ada informasi di Cina. Benar. Apakah Nona Yu masih di rumahmu? Jangan usir dia. Tidak. Dia harus pergi. Tapi kondisi Zizi sangat buruk sekarang. Pertahankan Nona Yu di sini. Mungkin itu pilihan. Wasiat belum diperiksa dengan jelas. Aku khawatir tentangnya.
Tapi kamu juga tidak bisa merawat Zizi dengan baik. Apakah pekerjaanmu tidak cukup? Kalau begitu aku pergi dulu. Aku bertarung, menjatuhkanmu. Di mana lawan kamu benar-benar menyembunyikan lawanmu, jika memang ada keinginan. Jadi di mana dia akan bersembunyi? Zizi, kamu main sendiri dulu. Bibi naik ke atas untuk mencari sesuatu. Bagus. Yu bunga matahari ini. Apakah kamu benar-benar di sini untuk menjaga anak-anak? Siapa yang akan memasang kunci kombinasi di pintu mereka? Di mana orang-orangnya? Bibi, kamu sudah baik sekarang. Bibi mencari permen untukmu. Bibi punya banyak gula. Ayo, ini untukmu. Bagus. Empat angka. 8.520. Angka yang familiar. Hello Expression. Qiu Mingyang. Dia tidak ada di rumah sekarang. Mengapa kamu tidak datang dan mengantarkannya padaku malam ini? Ini pengiriman kilat. Harus dikirim sebelum siang hari ini. Bisakah kamu menandatanganinya lagi? Wasiat mungkin ada di kantornya. Tidak apa-apa, aku akan menyampaikannya padanya untukmu. Terima kasih. Mengapa kamu di sini? Kamu punya urusan mendesak. Aku di sini untuk mengantarkan sesuatu yang mendesak padamu. Terima kasih. Tidak berani. Pemandanganmu terlihat cukup bagus. Aman. Hanya untuk melihat apa kata sandinya. Kamu sangat dekat denganku. Kamu menginginkan bug di kepalamu. Mr. Qiu ada rapat siang ini dan membutuhkanmu. Zizi masih di rumah. Aku akan pergi menjaganya. Zizi sudah bermain di rumah sepanjang pagi. Bukankah sudah agak terlambat bagimu untuk mengingat sekarang? Tidak. Bagaimana kamu tahu bahwa Zizi bermain di rumah sepanjang pagi? Kamu memasang pengawasan. Kamu memberiku. Tunjukkan padaku. Kamu tidak melihatku berganti baju di rumah. Berikan padaku. Cepat berikan padaku. Asisten khusus Qin. Hapus. Aku tidak bermaksud mengintipmu. Pengawasan itu sudah ada.
Ini pengasuh baik yang kamu pekerjakan. Lihat, Tunggu sebentar. apa yang kamu tunggu? Kamu lepaskan. Rajin, tidak apa-apa. Baik, jangan takut. Kamu merawat anak-anak seperti ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia tidak makan, aku hanya membuatnya menangis. Dia tidak tahan kamu menakut-nakutinya seperti ini. Anakku sendiri tidak makan. Aku juga seperti itu. Aku memberitahumu, bagaimana anakmu sendiri mengajarimu tentang kebebasan. Zizi adalah anakku. Jangan takut. Sesuai dengan Undang-Undang Hukum Administrasi Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, mengancam keselamatan pribadi orang lain akan mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 hari. Lebih Buddha rajin bekerja tanpa lelah atau manusia. Aku meninggalkan ponselku, bukti bahwa kamu secara verbal mengancam orang lain. Jika kamu tidak lagi meminta maaf pada Zizi, aku berjanji akan mengirimmu ke kantor polisi dalam 24 jam. Kamu terkejut, minta maaf. Tidak puas. Tidak pernah puas. Bibi seharusnya tidak memukulmu. Jangan menangis. Baiklah. Sampai besok. Aku berharap menerima perusahaan pembersihanmu. Aku puas dengan hasilnya. Zizi tertidur. Itu. Terima kasih telah melindungi Zizi hari ini. Itu tugasku untuk melindunginya. Kita beruntung hari ini. Kita tidak bisa selamat setiap kali untuk mencegah dia terluka. Jadi, untuk berjaga-jaga, saya juga perlu memeriksa izin pemantauan. Tidak. Saya menolak. Zizi benar-benar membutuhkanmu. Ini berarti kamu setuju untuk membiarkan saya membawa Suo-Suo pergi. Maksud saya adalah, kamu bisa tinggal dan merawat anak-anak. Tentu saja. Dengan syarat kamu setuju. Tentu saja saya akan, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu tidak setuju untuk membiarkan saya menariknya? Karena Zizi juga keluarga saya. Jadi, saya harap kamu bisa tinggal. Baik. Kamu benar-benar menjawab pertanyaan saya. Wasiat kakak dan adik Qiu, apakah ini benar? Atau kamu mencoba membodohi saya? Wasiat kakak dan adik Qiu, apakah ini nyata? Atau kamu mencoba membodohi saya? Ini benar. Bagaimana mereka bisa membuat wasiat begitu awal? Zizi baru saja lahir saat itu. Saya tahu ini sulit dimengerti, tapi saya percaya. Kakak, dia pasti punya alasannya. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada saya lebih cepat? Berikan saya 1 bulan. 1 bulan. Saya pasti akan memberikan penjelasan. 1 bulan. Baik. Saya melakukan ini demi Zizi. Saya akan mempercayaimu kali ini. Tidak ada masalah. Saya juga telah melihat daftar aset. Tidak ada yang salah dengan saudara perempuan saya. Laporan Ban Yu Zheng. Baru 6 bulan ini. Ada 43 pengeluaran besar. Jumlah hipotek properti atas namanya juga jauh di bawah harga pasar. Tunggu.
Ini menunjukkan dia sangat ingin mencairkan uangnya. Kamu sudah memeriksanya untukku. Kenapa dia terburu-buru menggunakan uangnya? Kemana uang itu pergi? Semakin cepat semakin baik. Oke. Kalau begitu Nyonya Yu, apakah Anda ingin terus menyelidiki? Apa yang sudah kamu temukan sejauh ini? Latar belakangnya bersih. Tidak ada keraguan saat ini. Tunggu sebentar. Ini saatnya kamu menelepon. Silakan keluar. Mari kita kesampingkan dulu. Prioritaskan penyelidikan Yu Zheng. Rajin. Kenapa kamu tidak tidur dengan Yukui? Rajin. Berjalan dalam tidur. Rajin. Rajin. Bibi beruang hitam besar ingin memakanku. Makan. Pagi. Rajin. Aku berjalan dalam tidur 2 kali tadi malam. Belum. Aku khawatir dia dalam bahaya. Dia hanya tidur di sofa. Kalau tidak hari ini, kamu bawa dia ke dokter. Zizi. Hari ini, Bibi dan Paman membawamu ke tempat yang menyenangkan. Bagus kan? Apakah beruang hitam besar juga ikut? Oh, apa? Zizi tidak ingin beruang hitam besar ikut. Rajin. Kamu harus memanggilku Paman. Ketika seorang anak memberimu julukan itu pertanda kedekatan. Benar. Zizi. Apa yang terjadi setelah kita sampai di tempat itu? Jika seseorang bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, oke? Baik. Zizi sangat baik. Jalan. Apa yang salah denganmu? Paman Zizi merasa sedikit tidak enak badan. Aku akan menemuinya. Qiu Mingyang. Halo. Ini. Apa ini? Qiu Mingyang, kamu tidak berdaya. Keluar. Tidak mau.
Cepat ambil ini. Ibu, Tidak apa-apa, ayo pergi. Tidak mau. Tidak mau. Berapa umur anaknya tahun ini? saya. Keluar. Nyonya Yu. Nyonya Yu. Kondisi Yuzi tidak parah, hanya beberapa trauma psikologis. Saya tidak merekomendasikan untuk anak-anak yang masih sangat kecil. Orang tua juga harus memperhatikan riasan mereka. Ajak dia ke taman bermain atau semacamnya. Itu akan membantu. Baik, terima kasih dokter. Saya masih punya pertanyaan. Anda bilang, Obat apa yang lebih baik untuk orang yang ketakutan? gunakan saja Ancient Pills. Bukankah Qiu Ming yang juga minum obat ini? Maaf, kami tidak bisa membuka privasi pasien. Jadi jika Anda bilang begitu, Qiu Ming yang memang pelanggan Anda. Ayo, Zizi. Kamu duduk di sini sebentar. Bibi akan mencari beruang hitam besar. Kamu membuatku takut. Kamu mencari aku. Tidak bisa bilang. Kamu sangat penakut. Orang yang takut petir tidak berhak mengkritikku. Halo, Halo, hei, apa yang kamu katakan tentang memilih kecap? lihat daftar bahan. Terus apa? Terus lihat kandungan natrium dalam daftar bahan. Terus lihat label botol untuk melihat apakah itu dimulai dengan GB. Label apa? Botol, Apa tubuhnya? Apakah kamu sedang menonton serial TV? Yupes. Maksudku nomor di botol. Oh, aku melihatnya, baik. Bagaimana tuan muda ini hidup sekarang? Zizi, hidangan yang dibuat bibiku hari ini semuanya favoritmu. Makan lebih banyak. Kamu datang pada waktu yang tepat. Jangan taruh hidangan ini di sini. Masukkan ke dapur dan bawa sepasang sumpit. Aoi. Aku memintamu untuk menjaga Zizi. Aku tidak memintamu untuk memanggilku. Oke, kamu tidak perlu mengambilnya. Rajin. Ini enak. Di mana sumpitku? Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Makan lebih banyak, Zizi. Fasilitas hiburan. Tapi kata dokter, pas sekali. Aku juga ingin mengajak Zizi keluar bermain. Kalian pergi saja, aku tidak akan pergi. Bagus. Password 850.220. Pas sekali. Ternyata Zizi juga tidak menyukaimu. Hemat masalah. Terima kasih. Apa? Fasilitas hiburan. Kami ada pesta jam 4 sore. Halo? Halo? Apa yang terjadi? Tolong. Ayo pegang aku. Ayo tarik aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi ke sana, pergi ke sana. Pergi naik kereta.
Ayo kita naik roller coaster yuk. Oke. Untuk kamu, lihat deh apa yang kamu suka. Makasih. Yupes. Ada orang yang sekarang segede ini. Aku takut roller coaster sama petir. Aku takut ketinggian. Kok aku merasa kamu kayak anak kecil gitu? Banyak omong. Zizi, nanti tante ajak kamu beli es krim ya? Bagus. Kamu bisa sendawa kalau minum ini. Beruang hitam besar sendawa. Makan aja. Aku siapin hadiah kecil buat kamu. Nggak perlu. Kamu lihat dulu baru ngomong. Dek. Lucu banget. Kenakan topi ini. Beruang hitam besar bisa jadi beruang coklat kecil. Pasti Zizi suka. Maksud kamu bawa ini? Zizi bakal suka sama aku. Iya. Aku takut kamu nggak percaya. Bawa aja terus lihat sendiri. Wah, lucu banget. Kok aku merasa kamu ngejailin aku? Kalau nggak percaya tanya aja sama Beruang Zizi. hitam besar jadi beruang coklat kecil. Nggak pantas. Apa aku segitunya jelek? Di dalamnya ada selai kiwi. Zizi alergi kiwi. Bukan kamu yang pesen? Aku pesan apel hijau cepetan antar ke rumah sakit. Jalan, rajin. Nggak rajin. Gongzi. Bilous Jezizi tahan dulu. Aku baru aja nelpon restorannya. Mereka nggak nemuin pelayannya. Maksudnya nggak nemuin? Nggak usah buru-buru. Saya sudah meminta Qin Hui untuk memeriksa rekaman CCTV. Bagaimana kabarnya? Kondisi Haizi sangat stabil. Suster sedang di dalam. Jangan khawatir. Saran saya adalah tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi. Oke, terima kasih. Ini semua kesalahan saya. Jika bukan karena saya pergi belanja, Zizi tidak akan menjadi seperti sekarang. Mengambil semua tanggung jawab pada diri sendiri. Bukan kebiasaan yang baik. Kejadian ini. Kamu bisa menyalahkan pelayan karena smoothie yang salah. Kamu bisa menyalahkan saya karena tidak merawat dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyalahkanmu. Beli topi beruang. Itu untuk mendekatkan saya dan Zizi. Kamu tidak punya kesalahan. Tidak berani. Kamu cukup menghibur. Hanya membicarakan masalah. Kamu baik-baik saja. Bayar uang. Masuk. Saya belum pernah menangani begitu banyak pekerjaan dalam satu hari. Saya tidak tahu apakah mereka makan bersama. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Semua orang tahu bahwa kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membuat Siapa keputusan yang di bilang, seluruh perusahaan. bukan ini kamu. Saya. Kamu akan bertanggung jawab untuk urusan domestik mulai sekarang. Apakah kamu yakin? Apa yang harus dilakukan? Kurang percaya diri. Jangan datang ke sini. Biarkan pekerjaan menghibur saya. Saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Pergi tidak sibuk. Jangan buru-buru mengusir orang. Apa yang kamu inginkan? Saya mengerti. Apa yang ada di dalam mungkin membuatmu tidak nyaman. Apa maksudnya? Saya hanya memberimu peringatan. Lihat sendiri.
Rajin. Kamu temukan di meja. Tidak ada. Oh, saya mengerti. Apakah kamu mencari paman beruang? Tidak. Paman beruang tidak datang. Paman beruang ada pekerjaan. Kalau tidak kita harus pulang dan menunggunya. Ya, saya di rumah. Karakter yang menjadi sombong. Apa artinya sundere? Sundere. Sekarang juga kamu saja yang pergi. Kamu saja yang pergi. Naik bus. UPS hati-hati. Kamu membawa semua mainan Zizi ke sini. Dokter mahasiswa berkata, ubah lingkungan taman. Membantu meningkatkan moodmu. Zizi telah meninggalkan lingkungan yang familiar. Tidak boleh ada lagi orang yang familiar di sekitarku. Taman baru yang kamu sebutkan. Itu mainan lama Zizi. Rajin, apakah kamu menyukainya? Suka. Terima kasih paman beruang. Lihat Zizi langsung jatuh cinta padamu. Benar. Kamu punya wajah anjing. Ubah sesuka hati. Rajin. Mulai hari ini, kamu adalah raja kerajaan Zizi. Mereka semua adalah rakyatmu. Tempat ini adalah wilayahmu. Kamu bisa membuat rumah mereka di mana saja. Oke. Bagus. Selain itu, Paman sudah menyiapkan harta karun untukmu di kamarmu. Yang ini, itu kunci untuk membuka harta karun. Pergi dan lihat. Meskipun kamu terkadang sangat sombong, cukup menjengkelkan, tapi terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk Zizi. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Kamu membawa ini juga. Apa yang salah? Boneka ini. Kakakku memberikannya padaku beberapa tahun lalu. Wah, kelinci kecilnya sangat lucu. Zizi sangat menyukainya. Aku akan mengantarnya. Terima kasih. Benar, kamu baru saja bilang. Sudahkah kamu membaca dokumen yang kuberikan padamu? Yu Zheng memang punya masalah. Menurutmu apakah nyonya itu tahu? Aku tidak yakin. Kalau begitu jangan tanya dia. Dengarkan Dr. Wang. Apakah kamu mencoba memahami suasana hatiku? Yah ini. Apapun alasannya. Tugasmu yang tersisa adalah merawat Zizi. Jangan melampaui batas. Aku minta tolong pada teman klien. Dia mengelola taman kanak-kanak. Aku bisa mengirim Zizi ke sekolah besok. Kualifikasi. Taman kanak-kanak akan buka jam 9 besok pagi. Guru taman kanak-kanak membuka sekolah tepat Mengapa waktu jam kamu 9 pagi. tidak memberitahuku sebelumnya? Aku adalah wali pertama Zizi. Mengapa harus bertanya padamu? Hari itu kita semua bisa bilang hal-hal yang rajin harus dilakukan. Zizi anak muda ini harus masuk taman kanak-kanak. Sekarang sesuai dengan keadaan. Sama sekali tidak cocok untuk taman kanak-kanak. Dia butuh lingkungan baru. Butuh bertemu teman-teman baru. Jadi, untuk membantunya berintegrasi ke masyarakat. Dia masuk taman kanak-kanak. Apa yang harus kulakukan jika dia harus pergi dengan jika tidak bisa bermain dengan anak-anak lain? Memasuki masyarakat. Terlalu dini untuk kamu menyebutkannya sekarang. Jadi menurutmu kapan waktu yang tepat? Dalam perlindunganmu, kapan Zizi bisa berteman? Belajar melindungi diri sendiri. Bagaimana denganmu? Selain Qin Hui teman setengahmu, aku tidak melihatmu punya teman sendok peri miliknya. Aku lihat kamu baik-baik saja. Karena aku tidak punya teman. Aku tidak ingin Zizi menjadi seperti aku. Aku punya pertanyaan. Aku mengakui, tapi Zizi tidak. Kita tidak bisa meningkatkan kebebasan masyarakatnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa beradaptasi? Aku percaya padanya. Haruskah aku? Jika dia tidak beradaptasi, kita akan segera menariknya kembali. Bibi, apakah kita akan pergi ke taman bermain? Bibi dan paman beruang, kecurigaan membawamu ke tempat yang lebih menyenangkan daripada taman bermain. Di mana? Kualifikasi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin ke taman kanak-kanak.
Toddler test. Percayalah pada Bibi. Bibi berbohong. Ada monster besar di taman kanak-kanak. Rajin. Kamu adalah teman yang berani. Anak yang berani harus belajar pergi ke taman kanak-kanak. Harus pergi ke taman kanak-kanak untuk belajar. Tidak, Zizi tidak berani. Rajin dan pantang menyerah. Apakah beruang hitam besar itu sudah pergi? Sepertinya dia sudah pergi. Alarm sudah dihapus. Kabur. Oh, Zizi. Kami berharap mainan yang hilang tidak ada di sini. Cari lagi. Bibi itu baik-baik saja. Bibi. Berhenti. Rajin. Apakah kamu benar-benar tidak suka pergi ke taman kanak-kanak? Zizi tidak ingin memberitahu pamannya. Beritahu paman beruang, oke? Karena aku dibawa ke rumah sakit dari taman kanak-kanak. Lari. Tenang saja. Selama kamu membutuhkan kami akan berada di sampingmu secepatnya. Selama kamu membutuhkan kami duduk di mobil paman beruang. Itu muncul dalam sekejap. Benarkah? Nyata. Waktu TKMU. Aku akan menjemputmu secepatnya. Maka kamu harus memberiku kait. Jika kata-katamu tidak dihitung, aku tidak akan pernah pergi ke TK lagi. Kait yang bagus. Janji 100 tahun tanpa perubahan. Cap. Saya akan merepotkan Anda untuk merawat Zizi mulai sekarang. Di mana? Jika Anda tidak membantu saya dengan tuntutan hukum, saya akan menderita kerugian besar. Bagaimana Anda membantunya? Membantunya mengangkat suaminya yang selingkuh dan meninggalkan rumah. Suaminya selingkuh padanya. Makan dengan rajin. Makan cepat. Rajin. Pertama. Lihat aku tidak ingin makan. Aku lupa bahwa Zizi sudah di TK. Mari kita makan dulu. Dalam beberapa jam Zizi akan pulang sekolah. Benar. Kamu memasak dengan sangat lezat. Seorang ahli gizi. Apakah kamu ingin aku berinvestasi membuka restoran untukmu? Energimu awalnya terfokus pada. Lakukan sesuatu yang lain untuk mengalihkan perhatianmu. Energi dan cinta manusia terbatas. Aku tidak ingin membaginya dengan siapapun selain Zizi. Aku masih memiliki cahaya ketekunan. Tentu saja. Apa yang kamu katakan masuk akal. Apa? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Nona Yu, resume Anda sangat baik. Tapi staf ahli gizi kami sudah penuh. Aku bisa mengurangi gajiku. Aku tidak suka gajinya. Cukup urus makananku. Nona Yu, Itu. Apapun makanannya. saya sangat mengerti perasaanmu. Tapi, Baiklah. Saya mengerti. Terima kasih. Yuzi tidak punya ibu. 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 Rajin. Apa kabar? Siapa bilang Zizi tidak punya ibu? Bibi. Dia sendiri yang bilang. Kamu dari kelas mana? Saya akan mencari orang tuamu sekarang. Rajin. Bilang saja kamu tidak punya ibu atau ayah. Mama bilang, hanya anak yang jujur yang bisa berteman. Mama Bong. Oke Zizi, ayo naik. Jangan menangis, Bibi akan memelukmu. selama pelaksanaan kontrak konstruksi, di dalam kontrak, Lanjutkan. penandatangan dalam kontrak, Hei, saya sedang rapat. Kita tidak bisa masuk ke TK ini. Apa yang terjadi? Tuan tenang. Zizi dibully dan saya masih panik. Apa?
Saya mengerti. Tunggu sampai saya kembali untuk menanganinya. Pergi dan selesaikan prosedur penarikan sekarang. Resume Miss Yu sangat bagus. Mengapa tidak mempertahankannya? Saya tidak berani. Pengacara Q sudah menjelaskan semuanya. Dia tidak mau istrinya. Seluruh dunia berputar di sekitar anak-anak. Ini tidak baik untuk perkembangan dirinya sendiri. Juga tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak. Qiu Mingyang. Langkah yang bagus. Jalan. Jalan. Apa maksudku? Apa yang kamu lakukan sendiri? Kamu yang paling tahu. Zizi masih di sini. Bisakah kamu menunggu sebentar untuk apa yang ingin Aku tidak dikatakan? punya apa-apa untuk dikatakan. Minggir. Jangan berpikir untuk pergi selama liburan. Bagus. Jalan. Qiu Mingyang, kenapa kamu mau sedikit? Aku yang melakukannya. Kamu antar Zizi ke taman kanak-kanak dulu. Biarkan saja dia melepaskan perawatanku. Dia juga bilang akan membuka restoran untukku. Kamu hanya mencoba mengalihkan perhatianku. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sekarang bahkan aku mendaftar menjadi ahli gizi. Kamu harus menyapa kepala sekolah. Kamu hanya ingin menabur perpecahan di antara kita. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu ingin bertemu? Benarkah? Aku hanya tidak tahan Zizi diurus olehmu setiap hari. Memanjakan. Dia telah dilindungi olehmu. Kapan aku bisa keluar dari bayang-bayang? Benar-benar tumbuh. Milikku. Ini untuk mengejar. Demi ketekunan. Ini karena pikiranmu yang sok tahu. Menyebabkan lebih banyak bahaya pada Zizi. Sepenuhnya merangsang perlindungan sebaik apapun. Dia tidak bisa sepenuhnya tidak terluka. Pada saat ini, aku tidak memiliki lingkungan taman kanak-kanak yang baik sebelumnya. Tapi cepat atau lambat langkah ini harus diambil. Asalkan kamu setuju dengan masyarakat Sri Lanka. Aku sudah bilang sebelumnya, hal yang sama berlaku untuk investasi di restoranmu. Aku beritahu kamu, jangan goda aku dengan keuntungan kecil ini. Kamu pikir pemiliknya sama seperti kamu. Menggunakan ikatan keluarga untuk berbisnis. Lihat. Siapa itu? Memperlakukan keluarga sebagai bisnis. Jangan goda aku dengan keuntungan kecil ini. Kamu pikir pemiliknya sama seperti kamu. Menggunakan hubungan keluarga untuk berbisnis. Lihat ini. Siapa yang memperlakukan hubungan keluarga sebagai bisnis? Apa ini? Apa? Ini bukti bahwa saudaramu membunuh saudariku. Ini informasi keanggotaan yang bocor dari kasino yang baru saja digerebek. Saudaramu Yu Zheng mengirimkan sejumlah uang yang mengejutkan. Tonton bersama. Selain itu, hipotek properti dengan tujuan yang jelas. Laporan bank. Celah pendanaan yang sangat besar. Saudaramu tidak memohon pada saudariku pada akhirnya. Ini hanya membuktikan bahwa saudaraku memiliki beberapa utang luar negeri. Bicara tentang kematian saudari Qiu. Kamu sebagai pengacara, kamu harus tahu bahwa semuanya harus didasarkan pada bukti yang ketat daripada membuat tebakan acak di sini. Tidak perlu menebak. Yu Zheng lah yang membunuh saudariku. Dia seorang penjudi. Brengsek. Diam, diam. Qiu Mingyang. Aku juga kehilangan keluarga dan aku juga kesakitan. Kamu pikir kamu menuangkan air pada saudaraku? Bisakah itu menghilangkan rasa sakit kehilangan saudarimu? Tidak. Aku berbeda denganmu. Saudaramu pantas mati. Kamu memikirkan aku seperti ini. Baik.
Bagaimanapun, aku tidak ingin Zizi tinggal dengan orang seperti ini. Lepaskan aku. Kamu lepaskan. Kamu lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bibi. Orang giat beruang hitam. Orang giat beruang hitam. Orang giat beruang hitam. Mengapa kamu memutuskan untuk mengusir bibimu? Rajin. Paman ada alasannya. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Aku ingin kamu menemukan bibiku. Baik. Nah, Zizi berjanji pada pamannya. Zizi tolong baik-baik di rumah sendiri ya. Baik, siciakan. Tinggal di rumah dan tunggu bibimu pulang. Baik. Aku sudah kembali karena aku di dunia ini satu-satunya orang yang bisa merawat Zizi dengan baik. Bagaimana anak-anakmu sendiri mengajarimu tentang kebebasan? Zizi adalah anakku. Sudah waktunya tidur. Kamu tidak tidur, dia tidur. Meskipun kamu terkadang sangat sombong. Cukup menyebalkan. Tapi, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Imut sekali. AOI. Pergi. Pulanglah bersamaku. Aku tidak punya rumah lagi. Sejak hari kakak dan adik Q meninggal, aku tidak punya rumah lagi. Kamu masih punya Zizi. Aku hanya punya ketekunan. Kenapa kamu masih ingin mengambilnya dariku? Kakakku sudah meninggal. Kenapa kamu melemparkan air kotor padanya? Kenapa kamu tidak percaya padaku?
Lihatlah. Siapa yang memperlakukan ikatan keluarga sebagai bisnis? Ini bukti bahwa kakakmu membunuh kakakku. Ini baru saja diperiksa. Informasi anggota bocor dari kasino. Yu Zheng mengirim kejutan di dalamnya. Tidak perlu menebak. Yu Zhenglah yang membunuh kakakku. Dia seorang penjudi dan bajingan. Aku berbeda denganmu. Kakakmu pantas mati. Tekun. Kamu adalah F. Melindungi bibi. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu bibimu lagi. Tekun. Kamu akan. Aku tidak akan pernah menyakitimu atau bibimu. Berani sumpah. Baik. Aku bersumpah akan melindungi kamu dan tante seumur hidupku. Tolak. Kalau begitu biarkan Kapten PAW Patrol memberimu pelajaran. Baik. Ayo tidur. Jalan. AOI. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Itu. Aku akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Jalan. Hati-hati. Kamu istirahat yang baik, aku akan kembali dulu. Tidak puas. Kamu baru saja, semuanya sudah dikatakan. Aku tiba-tiba berpikir, perilaku yang tidak rasional seperti itu. Bagaimanapun juga. Aku seharusnya tidak mengusirmu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu takut badai petir? Dan takut dan harus bersembunyi di kota itu. Karena hanya dengan terbungkus sepenuhnya, aku bisa merasa aman. Kenapa? Karena tahun orang tuaku meninggal. Mingyang, Ibu. Kamu adalah orang pertama yang tahu rahasia saya. Bahkan kakak Qiu tidak tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku orang yang tidak normal. Kecelakaan itu traumatis bagi kita. Jika aku membiarkannya tahu bahwa aku belum melupakannya, maka hidupnya pasti sulit. Kakakku sudah cukup banyak menanggung. Aku tidak ingin melibatkannya. Aku pikir aku tidak akan mengganggunya. Biarkan dia hidup normal. Bebas memikirkan apapun yang terlintas di pikiranku. Itu tidak membawa kebahagiaan baginya. Tidak, kakak Qiu sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke Cina, aku akan pergi menemui kakak Qiu. Makan malam bersama kakak. Di bagian sebelumnya wajah kakak Qiu dipenuhi dengan senyum bahagia. Dan mereka adalah keluarga 3 orang yang sangat saling mencintai. Meskipun aku biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Tapi aku yakin tidak ada masalah sama sekali dengan hubungan mereka. Kakakku hanya bisa mengenali 1 orang. Aku pasti akan mencintaimu selamanya. Dan bisnis galeri kakakku selalu baik. Aku mengirimnya beberapa lukisan dari Inggris setiap bulan. Ekonominya juga stabil. Bukan masalah.
Jika kamu mau, aku bisa menyelidiki. Kenapa? Karena kakak Q juga keluargaku. Baik. Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan pergi dulu. Kenapa hujannya Kenapa deras sekali? hujannya deras sekali? Kamu harus keluar dan mencariku.